Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman, kapanpun teman-teman nonton video ini. Nah, jadi pada video ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang cara membuat sebuah database dalam SQL Server. Nah, jadi nanti yang akan saya tunjukkan di sini adalah cara membuat database-nya, kemudian saya juga akan menunjukkan cara membuat skema, kemudian table, dan juga cara melakukan bulk insert dari sebuah data yang bukan data tapi file berformat CSV atau comma separated values. Ya, contoh filenya ini adalah seperti ini. Sebentar. Nah, ini adalah contoh filenya ya teman-teman. Jadi datanya atau value-value-nya ini dipisahkan dengan koma. Nah, di sini saya akan memasukkannya ke dalam database yang akan kita buat nanti. Karena kan kalau kita masukin satu-satu udah pasti capek ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya melakukan bulk insert gitu kan, masukannya secara banyak sekaligus. Nah, oke. Jadi tanpa menunggu lama-lama, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Oke, dan di sini saya izin matikan facecam ya, biar filenya itu nggak gede-gede banget. Nah, oke, jadi yang pertama kita lakukan, nah kalau sudah membuka SQL servernya, adalah pertama kita buat dulu new query. Nah, sebenarnya ini ada dua cara teman-teman untuk membuat sebuah database ini. Kalau di SQL Server Management Studio ini ya, teman-teman bisa aja klik database yang ini, kemudian klik kanan, kemudian pilih new database nih. Oke, masih loading. Nah, ini teman-teman tinggal masukin database-nya, database-nya, kemudian owner database-nya siapa gitu. Tapi kan kalau gitu kan kurang menantang ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita pakai query aja gitu ya. Oke, jadi caranya cukup simpel nih. Sini kan ada nih tulisannya new query. Nah, ini kita pencet. Kita klik gitu kan. Nah, kemudian di sini kita tuliskan eh kita tulis create ya. Create itu buat ya. Create. Kemudian kita beri nama, bukan beri nama dulu, tapi kita masukkan apa yang kita buat. Kita di sini ingin membuat database, maka kita tulis database. Nah, create database. Selanjutnya kita beri nama. Nama database-nya misalkan apa? Nah, karena di dalam file yang akan saya gunakan ini adalah data ini tentang data pasien ya. Jadi saya akan buat juga file bernama data pasien ya. Data pasien. Oke, seperti ini. Nah, kemudian ini kalau satu gini kita nggak apa-apa ya langsung bisa execute. Tapi kalau misalkan ada banyak, nanti akan saya tunjukkan ya. Nih, ini kita harus blok ya, biar supaya yang jalan itu yang diblok aja gitu teman-teman. Jadi nggak akan error nantinya. Oke, tinggal kita execute aja. Nah, di sini kan udah nih. Comments completed successfully. Nah, ini saya besarin ya. Nah, oke. Dan kita lihat di sini, teman-teman nih. Di pinggir sini nanti akan ada nih data pasien. Nah, selanjutnya yang kita lakukan sekarang adalah membuat skema. Nah, skema itu apa sih? Jadi pada dasarnya ini skema ini adalah sebuah struktur atau tata letak yang menjabarkan suatu rangkaian data gitu. Jadi skema ini mendeskripsikan bagaimana data kita itu akan diatur dan dihubungkan. Jadi misal kita punya data pasien, misalkan kemudian dengan histori penyakit pasien, nah itu kan bisa dihubungkan tuh satu sama lain. Nah, itulah gunanya skema gitu. Cara membuat skema kita tinggal tulis aja create skema. Nah, oke, kurang C. Schema. Nah, create skema, kemudian kita tulis skema yang ingin kita buat ini apa. Ini nggak apa-apa ya kalau kita samain dengan data pasien ya. Namanya saja data pasien. Nah, kalau dua ini jangan langsung di-execute teman-teman, tapi kita blok dulu gitu. Oke. Create. Nah, ini kita bisa lihat skema ini ada di data pasien, kita buka database-nya, kemudian ada di security dan skema. Mana. Oke. Kalau nggak ada kita refresh dulu ya. Security, skema, skema data pasien. Oke, ini sebenarnya ada di sini ya teman-teman, karena di sini sudah sukses juga. Tapi kalau belum muncul ya nggak apa-apa, karena selama dia sudah sukses maka dia sudah harusnya sudah ada ya. Ini tinggal kita ya refresh aja gitu sampai masuk datanya. Oke, ini masih belum masuk, nggak apa-apa. Nah, oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat table teman-teman. Cara membuat table sama seperti sebelumnya, create table gitu ya. Tabelnya tablet ya, bukan tabel gitu.
nggak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Kita tinggal buat table aja. Dan namanya adalah, karena ini filenya tadi itu tentang status pasien gitu kan, umur dia, kemudian gender dia, kemudian blood pressure dia. Blood pressure itu tekanan darah. Jadi kita tulis aja di sini table status pasien. Nah, biasanya kalau kita nggak pakai skema, kita bisa aja langsung tulis status pasien. Nah, kalau kita pakai skema, format penulisan itu gini, teman-teman. Data pasien, nama skemanya, kemudian titik, kita masukin itu nah ini nama si table ini, yaitu status pasien. Status pasien. Nah, seperti itu teman-teman cara membuat tema bukan tema, tapi table yang akan berada dalam sebuah skema. Oke, kemudian dalam kurung, tutup kurung, begini supaya rapi datanya. Nah, di sini kita masukkan variabel-variabelnya. Kita samakan dengan yang ada di file CSV ini ya. Sini kan nih, kalau sebentar saya zoom dulu buat teman-teman. Nah, sini kan teman-teman bisa lihat ada age, sex, kemudian ada BP. BP itu blood pressure ya, kemudian ada kolesterol, Na2K, kemudian ada drug ya, obat yang dia pakai. Nah, oke. Jadi kita tinggal masukkan aja nih variabelnya. Yang pertama kan tuh ada age, umur ya. Kita bisa bebas nih, mau di uppercase semua, mau di yang depannya aja, nggak apa-apa. Sini saya akan depannya aja ya. Age, kemudian masukkan jenis data type-nya ya. Karena age itu angka doang, mas kita masukkan aja integer. Kemudian setelah age itu ada sex atau jenis kelamin, teman-teman. Seksnya adalah kita masukkan aja varchar ya. 25, misalnya seperti itu. Kemudian setelah kelamin itu ada blood pressure gitu kan. Masukkan aja blood, misalkan gini, blood score pressure. Kemudian jenisnya adalah varchar juga. 25. Selanjutnya adalah kita masukkan kolesterol. Dengan jenis datanya varchar juga. Setelah itu kita masukkan NE to score K. Nah, NE2K ini, dia ini jenis datanya ini kan dia ini kan jenis datanya double ya teman-teman. Jadi dia ini bukan data integer gitu ya, bukan data yang apa ya sebutnya tuh, data real, bukan data real gitu ya. Ya mungkin bisa disebut data real juga ya, saya lupa teman-teman. Tapi ini dia itu ada ini desimal ya, sebutnya ini angka desimal, ada titiknya gitu kan. Nah, jadi kita pakainya jangan integer, tapi di sini kita pakai aja desimal. Nah, ini sebenarnya kita juga bisa pakai yang lain, misalkan double atau float, tapi di sini biar enak pakai aja langsung desimal ya, karena angkanya juga desimal gitu. Yang terakhir adalah drugnya, obatnya ini sama varchar juga 255. Varchar itu adalah variabel char ya teman-teman, jadi artinya datanya itu tidak tetap gitu. Oke, nah ini table. Sekarang, nah seperti tadi teman-teman, ini kita blok ya, jangan langsung di execute karena nanti membuat ulang lagi dong gitu kan. Oke, jadi kita execute. Nah, ini command completed successfully, kita udah berhasil membuat table. Sekarang kita cek apakah table ini udah terbuat atau belum dengan cara kita tulis select, kemudian ada asterisk atau bintang ya, from data pasien. Nah, ini kita masukkan skemanya. Data pasien, oke, data pasien dot status pasien ini. Oke, kita execute. Nah, ini datanya udah ada teman-teman. Kolom-kolomnya sudah ada age, di sini ada sexnya, ada blood pressure-nya, ada kolesterolnya, ada Na2K-nya, kemudian ada drug-nya juga. Nah, sekarang kita pengen masukin datanya nih teman-teman gitu kan. Kita ingin melakukan bulk insert dari file CSV-nya. Nah, caranya gimana sih? Caranya gampang. Kan kalau kita masukin data biasanya kita itu
masukin itu tinggal masukin itu cara masukin. Duh, maaf teman-teman, malah jadi beribet. Kita tinggal cara masukin data yang biasa kan insert gitu kan, insert into, kemudian masukin nama tabelnya gitu kan, nama table, kemudian from-nya bla bla bla. Nah ini mirip-mirip, tapi bedanya depannya ada bulk kan, ada bulk insert, list bulk insert, kemudian kita masukin table yang kita masukkan. Karena kita pakai skema, jadi kita juga tulis skemanya kurang lebih seperti ini ya. Jadi saya kopas aja biar cepat teman-teman. Kemudian kita masukkan from. Nah from-nya ini kita masukkan lokasi filenya di mana. Nah di sini saya akan copy lokasi file saya kan. Nah inilah tempat saya naruh file CSV-nya gitu kan, drag 200 CSV tadi nama filenya ya. Oke, nah setelah itu kita juga buat namanya width gitu kan, dengan gitu kan field, kita tulis di sini besar aja deh, field terminator gitu kan. Field terminator ini basically dia yang ngasih tahu pemisahnya. Nah pemisah kita ini ada koma, kemudian adalah row terminator. Nah row terminator ini apa? Row terminator ini yang memisahkan antar data ini apa? Misalnya data antar data ini itu apa? Adalah spasi ke bawah gitu kan, atau new line basically ya kalau dalam coding tuh. Kemudian kita kasih tahu juga first row. Nah first row ini artinya row pertama. Row pertamanya itu yang mana sih? Karena kan tadi kita yang atasnya itu kan ada headernya ya teman-teman, ada si kepalanya itu nih yang kayak gini nih, ini kan header nih sebutnya teman-teman. Kita tulis data yang awalnya itu di row berapa gitu kan, kita tulisin itu di row kedua. Nah setelah masukin width sepertinya udah gitu, tinggal kita execute gitu kan. Kalau kata Hayabusa tuh shadow power execute. Nah kita execute. Oke, cannot book. Oh ini karena datanya saya buka ya teman, filenya sedang saya buka, jadi harus kita tutup dulu gitu. Oke kita execute. Nah ini complete, udah complete ya tuh, 200 row affected karena kita ada 200 row gitu ya, 200 data. Cara lihatnya itu gampang teman-teman ya, kayak tadi lagi aja gitu, select asterisk from data pasien status pasien, kita execute gitu kan, shadow power execute. Nah datanya udah kelihatan nih teman-teman, sudah masuk semua gitu kan. Nah ini bedanya bulk insert dengan insert biasa gitu ya. Jadi masukin datanya bisa banyak gitu. Sekarang bayangin kalau teman-teman nggak pakai bulk insert gitu kan, masukin 200 data gitu, teman-teman mau gitu kan masukin satu-satu gitu kan, insert data pasien from bla 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 gitu kan. Waduh itu capek banget teman-teman. Jadi kita pakai bulk insert aja gitu, tinggal kita masukin aja gitu. Nah terus cara menghapus semua table ini kita bisa aja ya, kita bisa pakai drop table gitu kan, terus nama tabelnya apa gitu kan. Atau kalau kita mau menghapus skemanya sama, tinggal kita drop skema gitu kan. Kalau mau menghapus database kita tinggal drop database gitu kan. Nah itu untuk apa sih ini, itu adalah CRUD ya. Cuman di video ini saya tidak akan membahas CRUD ya karena takut kelamaan, karena mungkin teman-teman juga nyari tutorialnya yang cepat gitu kan, cara membuat ini gitu kan, langsung to the point aja mungkin untuk tugas teman-teman. Nah oke, kurang lebih itu saja ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih banyak belajar ini ya. Dan sekian ya dari saya. Oh ya ngomong-ngomong saya lupa tadi teman-teman, maaf sekali kita belum kenalan ya. Jadi nama saya itu TB Muhammad Farhan Adnan, dengan NIM saya itu akhirnya 38 ya teman-teman. Oke sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video, dan saya ucapkan maaf saya kalau misalkan ada yang kelewat atau yang enggak penjelasan itu salah gitu ya, mohon dikoreksi aja. Oke sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.